Terjadi mandi. Pengen mandi gara-gara puasa kayak gitu. Gimana puasa? Berapa? 1 minggu kurang? Dari ke-6 sekarang. Hari ke-6. Hari ke-6. Gimana? Paling mahasiswa sih pada tunduk biasa. Tundukan, meren. Biasanya juga Pak solid. B gitu ya. Bukan nggak bisa mikir, mereka tuh memang nggak mau mikir aja. Rata-rata begitu. Ya udah tuh. Pertama mana kan? Oh iya. Kata dia udah. Udah. Ya. Pertama kan mana ngasih seorang bonus kan? Puasa-puasa kayak gitu tuh kadang-kadang kalau misalnya beres kelas, capeknya tuh 2. Capek karena suara habis, ya, sama satu lagi tuh capek karena anak-anak tuh kayak nontonin kita doang gitu. Ditanya tuh ada yang mau bertanya, Itu bawaan lahir mahasiswa. ya kan mereka tuh kan sebenarnya diciptakan untuk bisa lebih berpikir dengan baik. Itu satu topik khusus tuh. Kenapa mahasiswa nggak mau nanya? Bener. Saya udah bilang, nanya itu bukan tanda bodoh. Kita sama ngerti. Nanya itu bukan tanda bodoh. Saya bilang, nanya itu tanda kalian serius. Kalau berhubungan aja, kalian kan pasti nanya, buan kita apa sih selama ini? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti nggak serius kan? Iya, ya kan? benar juga. Benar. Emang kita selama ini apa sih? Itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau memang pengen diseriusin. Iya, tapi dengan puasa ini mereka yang nggak pernah nanya itu malah makin nggak mau nanya. Mau. Iya. Iya itu kan tanda nih Pak. Dosen-dosen keluh kesah ini tanda-tanda puasa nggak diterima. Salah. Bukan dari puasa sih. Ya kan Cuma realitanya gitu. puasa haus yang wajar itu. Iya wajar. Terus kenapa? Ketika dikeluh kesahkan itu mengurangi pahala itu sebenarnya. Mengurangi. Itu yang bahaya itu di situ sebenarnya. Ya tapi gimana itu yang terasa gitu? Kan kadang-kadang dosen juga butuh mengungkapkan perasaannya. Karena kan bilang ada waktunya ya. Bisa sebelum maghrib. Oh, gitu. Biasanya kan sebelum zuhur. Apa istilahnya? Mokel. Oke, Jadi kok kosong ya. tiba-tiba kosong. Gimana tuh? Bentar. Coba gimana bapak-bapak semua? Efek puasa juga ya. Ini efek puasa. Iya. Kalau kita analisis ya, mahasiswa tuh apa sih yang dipikirin gitu kan? Sementara mereka belum mikirin apa-apa gitu kan? Belum punya anak, belum mikirin pokok, belum segala macam lah. Nggak kayak kita gitu kan? Kalau misalkan mereka fokus sebenarnya kuliah juga enak, gitu kan? Iya. Jadi kalau misalkan mereka fokus, mereka bisa serius di kelas itu sebenarnya asik. Kita juga kan nggak terlalu tegang gitu ya. Kalau di kelas kan kita selalu ya saya punya kunci kayak stand up. Kalau stand up tuh katanya kuncinya ada di 5 menit pertama. Iya. Kalau 5 menit pertama kita bisa menguasain panggung, kita bisa ngasih kenyamanan, kita bisa relate sama apa yang di panggung, maka kesananya udah kita kasih apa aja ditelan. Nah, selalu kita Pas lagi puasa juga ditelan aja. Jadi capek yang mana? Jadi mahasiswa dengerin dosen bacot atau capek dosen ngebacot ngeliatin mahasiswa diem? Kalau saya yang kedua, karena rasanya itu apalagi kelas tuh jam 7 coba. Senin jam 7 ya nih, Kamis jam 7. Senin jam 7 tuh udah pasti yang males gitu kan ya gitu. Yang parah tuh yang jadwalin sebenarnya. saya lebih parah. Satu kelas 3 mata kuliah yang berbeda itu parah gitu. Dan itu bukan satu kelas, 2 kelas. Gue 2 kelas Pak, 2 kelas 3 mata 2 kuliah. mata kuliah, 2 kelas. Sama. Belum mulai. Belum mulai. Itu enak. Jadi, nah itu saya antisipasi tuh gimana supaya mereka nggak bosen gitu. Satu, saya udah pasti bosen. Nah, terus Oh bapak tuh bertukaran Pak ceritanya. Jadi apa namanya itu switching dosen gitu. Iya, bisa. Mending pertukaran mahasiswa lah. Dosen kok ditukar-tukar, mahasiswanya yang tukar. Yang bagus aja kita sih. Nggak, kita tuh kan jangan melihat dari ininya ya, dari grassrootsnya jangan melihat. Tapi ketika mereka bertumbuh ya kita lihat. Ngeri. Cuma satu kali Pak Ivan apa nih? Sekarang tuh kan di kampus saya ya lagi Kan kita satu kampus, gimana sih? Kan kita satu kampus. Oh gitu ya, siapa sih? namanya kan lagi diruntuhin ya. Jadi kalau mau lihat ekonomi runtuh tuh ada. Ada kelihatan gitu. Jadi selain capek ngajar,
biasanya kan kalau habis ngajar tuh kan ketemu teman-teman gitu ya, bisa langsung sharing, duduk di mana, minimal bengong aja di tempat bengong. Ini tempat bengong aja nggak ada sama sekali. Karena mandangin ikan di akuarium. Ya, Saking nyamannya habis ngajar tuh. soalnya kalian kan suka wisma ya. Ya kan kadang-kadang kita mainnya di ruangan bapak. Iya. Gitu. Kan masih homeless. Ya, suka wisma ya, tolong ya jangan dipersamakan semuanya. Kalau tarawih gimana? Kalian ada ngajar malu nggak sih? Apa mepet-mepet maghrib gitu? Ada. Ngajar malam. Senin. Tarawih skip dong. Enggak dong. Oh, Tapi udah dimundurin. Oh, Jadi dipercepat. munfarid. Tapi kan memang gue biasanya munfarid ya. Oh, iya. Karena kan semalam 2 jus ya, kalau yang lain kan pas 2 gelas jus. ada jus panas, ada jus apa kan gitu. Tarawih kan kayak maghrib aja lah. Kalau tarawih suka 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-1. Sebagaimana ini sih, apa namanya? Sebagaimana formasi kita mau lawan Sebagaimana siapa? formasi Ya. Indonesia lawan ini. Nanti lawan Bahrain kita lihat dulu gitu kan berapa-berapanya. Dan bentar aja di bola gitu. 4-4-3 itu paling pas ya. Dulu kan pernah kecil dong. Saya kan pernah kecil ya. Apa sih puasa tuh paling apa? Yang paling berkesan gitu. Paling nikmat. Kalau saya dulu puasa tuh sepeda sampai nggak kenal capek gitu. Nah, Jadi terus? kemana-mana gitu. Jadi kayak sekarang tuh kok beda banget gitu. Sekarang tuh apa dikit capek, apa dikit capek. Iya, bener. Dulu tuh ada capeknya gitu. Bener. Kalau dulu saya tuh Pak, kalau puasa yang paling saya tunggu tuh adalah filmnya Para Pencari Tuhan. Tapi yang Sore itu mah. Sore sahur ya, ya apa sih? Lorong waktu. Oh iya, Lorong waktu. Cijidan ya. Cijidan. Bismillah entertain. Gitu. Jadi saya punya bayangan waktu pas dibeli komputer gitu ya, udah mengucap bismillah ya. Saya Lu diam-diam di rumah dia gerak terus ya? iya, cuma diam di rumah. Biasanya diam karena memang nggak tahu ya ada anak dikit-dikit kena panas gitu. Cuma jadi kebalik ya. Kalau saya jadi dieman, dulu yang banyak gerak. Iya. Kalau dulu kebalik ya. Jadi banyak ini, jadi banyak pengen ngapain. Sama pengen mokel gitu. Aku sih mau ke. Nggak tahu, anak-anak aja ngomong kayak gitu. Iya sih, kalau kemarin kelas sore itu jam 3:30, harusnya kan sampai jam 6 ya. Nah, strategi saya sebagai dosen adalah memberikan tugas di jam 5, jadi mereka lanjut kelas gitu pulang. Itu mah benar-benar Itu setiap kita melakukan terawih. Oh, tapi yang bete mah, apa kalau ke rumah, mau macet nggak? Pulang dari kampus ngajar sorenya, atau ngajar jam 4 lah. Macet banget itu. Macet banget kan? Ya. Pernah buka di jalan nggak? Enggak sih, yang dekat bro. Jadi masih nyampe-nyampe aja. Masih Nyampe-nyampe aja. Gue berapa kali tuh buka di jalan. Benar-benar. Dari yang gratisan ya. Nggak buka di jalan, jam berapa dulu gitu. Kayak jalan jam ya. Pas azan maghrib. Oh, ada. Pas azan Ya, maghrib. soalnya kan azan itu liriknya sama ya, mau zuhur, asar, Iya. liriknya sama. Tapi saya tahu waktu lah Pak, untuk sekali lupa. Nah yang beda itu kadang-kadang pas mau nyampe gitu ya ke rumah, terus gitu, aduh udah buru-buru nih, naik motor nih, ngebut gitu ya, macetnya gila-gilaan dong, edan-edanan. Nah udah kayak gitu kan tiba-tiba hujan rintiknya gini, aduh. Yang ini mah yang niatnya mau ngejar buka di rumah, malah kena macet, malah kehujanan. Itu tuh kadang-kadang kayak ngerasa, ya Allah ternyata seberat ini gitu kan, pernah ngerasain kayak gitu. Hujan langsung buka aja. Nggak seger, mendingan es jeruk. Siang hari ya. Iya. Kalau mahasiswa masuk suka kalau hujan-hujan gitu, jadi sekalian nangis mereka. Hujan samarkan itu. Kayaknya nggak usah. Rasanya ya. Kayaknya juga. Ada nanti itu gimana tuh? Ya, kalau misalkan kayak gitu tuh ya, jadi memang kan Rasul itu kan harus berbuka tuh sesegera mungkin. Segera mungkin, betul. Bukan di waktu asar ya, maksudnya segera tuh di waktu finish ya. Ini perlu di stay juga, takutnya kan diselewengkan gitu ya. Iya, betul. Jadi ketika maghrib itu nggak usah nunggu nyampe rumah dulu, langsung aja cari gratisan daerah pagi kan. Biasanya kan suka dibagi-bagi itu jam 5:30 ya pagi. Kolak-kolak mah. Iya, kolak-kolak sambil senyum-senyum tetehnya gitu ya. Ish. Makasih teh. Nggak, aku nggak kayak gitu. Karena yang anehnya di Indonesia tuh fenomena takjil. Mungkin Bani
Takjil itu makanan atau perintah sebenarnya? Nah, Setahu saya takjil itu bukan makanan. Takjil. Kan jual makanan takjil, padahal takjil itu bukan makanan. Takjil itu perintah, segera. Ayo cepat gitu sebenarnya takjil itu. Jadi orang baru tahu. makanya Maaf, saya memang Ya, takjil itu tuh istilah, apa kalimat bahwa ayo segera. takjil. Kalau mungkin sama orang Indonesia takjil. Oh makanan takjil. Takjil katanya takjil. berarti ada satu kesalahan ya kalau yuk kita keluar cerita takjil. Berarti cari yang disegerakan. Apa ya? Disegerakan itu. Kan beda-beda tuh. Ya kalau cari bukaan, Ya. si Mas Kakak ada sebenarnya. Takjil tapi jam 7:30 tuh bukan takjil. Takjil itu pada saat adanya jam 6:05, itu jam 6:05 takjil namanya. Nama takjil lagi itu makanannya sama tapi bukan takjil. Oh, jadi saya bawa takjil salah. Oke, takjilannya belum dimakan tadi. Iya. Takjil itu yang tadi. Iya, segera itu nanti Sama tuh istilahnya kayak imsak. Imsak apa kan imsak? Imsak 10 menit sebelum azan. Imsak itu pas azan. Imsak itu pas azan. Harusnya pas azan. Ya. Imsak itu berhenti. Iya. Imsak itu kan artinya menahan. Makanya puasa itu diartikan sebagai pakai bahasa. Coba malu buka. Kan puasa itu definisinya itu atau tarifnya itu al-imsaku. Al-imsaku itu menahan diri dari makan, minuman, dan berjima dari fajar sampai maghrib. Bukan dari sebelum fajar. Bukan 10 menit sebelum fajar, tapi pada saat setelah fajar. Nah, ini berarti yang memang harus kita Nih, luruskan. imsaku nih. Gitu. Itu peringatan berarti. Ingatan. Itu memang unsur kehati-hatian ya. Kalau Iya. kata Rasul tuh berapa ayat? 50 ayat ya. Ya, kalau itu waktu sahur tuh 50 menit. Ya. Karena 50 menit tapi yang bacainnya Muhammad Ziyaka. Jadi satu ayat itu bisa sampai 5 menit. Jadi kan setengah 4, setengah 3 kan pada puasa. Pada sahurnya kan kayak Iya. Ya, jadi maksudnya itu yang bagus itu jadi sebenarnya gimana sih? Ini biar kita lulus nih. Yang bagusnya itu kan gini, bukanya disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Kalau sahur ya. Karena misalkan Orang subuh aja jam berapa? Setengah 5, 4:37, 4:40 gitu kan. Kalau sekarang tuh berarti bener gua puasa cuy. Iya sih, nah, jadi emang kita tuh banyak salah, kurang terasi apa gimana gitu istilahnya ya. Iya. Tapi memang dari gua juga sih memang gua tuh kurang banget sih kayaknya yang begitu-begitu. Tapi kan bahasa itu sesuai dengan kesepakatan kan. Jadi kalau misalkan kita bilang imsak itu adalah saat kita berhenti makan 10 menit sebelum azan, ya udah kayak gitu, bener gak? Ya. Kan kalau misalkan kita bilang imsak itu adalah ketika kita masuk ke kamar mandi, tapi semua orang sepakat, berarti itu jadi kalimat imsak baru gitu loh maksudnya. Kayak sama tak kayak takjil. Sebagian besar manusia di Indonesia takjil itu makanan, padahal yang benarnya takjil itu adalah menyegerakan. Dalam hal ini menyegerakan berbuka. Itu kesepakatan umum gitu. Ini prinsip yang berlaku. Sama kayak di Padang, kalau nyebut motor kan Honda. Betul. Honda. Kan motornya Honda. Mau Yamaha gitu ya. Sama kayak kita beli di warung beli air. Mau beli apa? Beli aqua. Mereknya apa? Leningrad. Maaf ya sponsor ya. Nah, gitu. Jadi kan kesepakatannya ya salah tapi diterima aja gitu. Diterima ya. Orang Indonesia ya maaf kan. Benar. Pedagangnya ambil uang segala macam. Santai. Oh jadi itu boleh bersepakat dalam kesalahan ya? Seharusnya kan tidak. Seharusnya tidak. ya. Indonesia itu maaf banget beda sama apa beda kalau kata saya dari Gordon tuh kenapa kita nggak maju sama yang lain karena kita tuh terlalu dimanjakan apa-apa ada jadi orang kita zaman dulu jarang nulis sekali nulis di batu kan kalau orang di Eropa di Barat itu kan mereka tuh susah apa musim susah terus kontur apa tanah segala macam susah nggak bisa garis jadi segala apa tuh dicatat. Nah itu yang bikin mereka lebih maju. Oke. Nah sekarang gue dapat pencerahan. Satu imsak, 2 takjil. Nah tapi satu lagi kadang-kadang tuh sering kalau lagi puasa itu lebih banyak nahan emosi atau lebih banyak nahan haus atau lebih banyak nahan lapar.
lebih banyak main emosi. Lebih banyak main emosi. Kayaknya kalau udah level kita mau lapar haus tuh udah Iya, ya, haus udah, lah, ya. haus. Soalnya juga sama, gua tuh gak bisa banget nahan emosi. Apalagi Di jalan. di jalan itu di jalan loh. Benar kalau sama orang sih masih nggak itu ya. Tapi pas di jalan, pas pulang itu mending ayo dikurangi gitu. Luar biasa iman kalian tinggi-tinggi. Saya masih berkutat dengan lapar dan haus. Anaknya nggak bisa telat makan. Berarti kan bisa disambung kalau kayak gitu. Bukan dulu jam 2 disambung lagi. Nggak, tapi memang ada hadisnya tuh kalau misalkan kita ketemu orang di jalan mau berantem, sunahnya kita bilang saya lagi puasa. Oh. Ada sunahnya tuh. Jadi memang emosi jadi Ini kadang-kadang saya lagi puasa ini emosi. Saya lagi puasa maghrib ya. Cuman ya. maksudnya emang penting tuh jaga emosi sampai Rasulullah itu ngeluarin hadis itu. Itu emang udah paham dulu nanti kalau misalnya mungkin. Ya, jadi ujian terberat puasa tuh malah emosi gitu kadang-kadang tuh. Iya. Apalagi kadang-kadang emosi sama mahasiswa juga gitu. Kadang-kadang tuh baru kemarin tuh dia minggu pertama kagak masuk, ya. Terus minggu keduanya masuk. Kan absennya nggak mau gue dicoret ya. Ya. Pas kemarin dia lagi Ada. ditambel karena lagi puasa gitu ya. Dan itu masih pagi banget, beres kelas yang jam 7, jam 8, jam 8.40 itu jadi masih yang yaudah, gue lu tandain aja ya, gue marahin. Kenapa ya? Padahal mereka juga mungkin lagi puasa ya, tapi tidak mau jujur. Nah itu kadang kita suka dicampur adukin menahan emosi dengan edukasi itu kan hal yang beda ya. Satu menahan emosi kan cuma nggak marah doang, tapi negurnya kan lain hal. Gitu. Deketin bang. Kan itu Tuh. kan. Iya betul sih. Jadi kalau misalkan apa namanya kalian tuh memang orang-orang emosian ya. Saya mah nggak emosi mah nggak diuji deh perasaannya. Yang diuji apa? Itu makan doang sama minum tuh berat itu. Kalau makan emosi ya. Ah, Nah kalau lagi puasa itu biasanya emosi apa meningkat atau ngelaparnya dong? laparnya doang kalau Jadi nggak ada emosi. Iya, emang kalian tuh emosian ya. Sumbu pendek. Nggak semua pendek gitu ya. Emosi biasa aja sih, cuma makan sama minum itu. Tapi dampaknya ke bodoh gitu. Padahal kan kita dosen butuhnya otak ya. Tapi kalau haus mah ada haus mah. Tapi Oh, haus ada. Ini aja haus saya. Oh, Dia udah kering banget. Udah kering ini, udah kering ini. ini udah 18 menit nih. Ya, jadi kita masih harus syuting 2 episode lagi kan? Iya benar ya. Ya udah yang ini nanti kita bahas lagi nya. Yang puasa. Ya. Soalnya banyak nih kayak Banyak. kalau onani itu batal nggak ya? Apa? Onani itu batal nggak ya? Banyak tuh ya. Ini yang namanya menyenangkan diri sendiri. Iya. Gibahin terus Ngegibahin. air itu ya. Tentu di dalam air pak. Azir. Itu beneran. Dikentut di kolam renang tuh batal atau enggak? Karena ketika airnya terbuka, air masuk kan. Terus kemarin tuh Pak Ivan ngomongin sama Pak Usman ngerokok tuh kan nggak masukin makanan sama